Renungan kita didasarkan pada kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 10, di mana kita mendapatkan bahwa Abraham bertanya terlebih dahulu kepada tamu sebelum ia melayani. Abraham berdialog terlebih dahulu kepada tamu sebelum tamu dilayaninya. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, tetapi juga Tuhan yang selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kami di sini, di mana-mana saja. Kami mohon Tuhan berkenan bersabda kepada kami. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Dan Roh Kudus, Roh Allah sendiri, tolonglah kami. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 10 berkisah demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang Abraham duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, Abraham melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, Abraham berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika engkau telah mendapat kasih, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau." Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah
mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Sekian pembacaan Alkitab firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara semua, apa yang seorang pelayan toko katakan kepada orang yang sedang datang ke tokonya? Pelayan yang baik tentu akan berkata, Ibu atau Bapak, apa yang kalian butuhkan, aku akan menolong. Nah, sebelum pelayan itu melayani sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pelanggannya, pertama-tama yang harus dilakukan adalah bertanya. Apa yang menjadi kebutuhan tamu? Apa yang menjadi kebutuhan konsumen? Apa yang menjadi kebutuhan pelanggan-pelanggannya? Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, demikian juga dalam peristiwa Abraham menyambut tamu-tamu asing yang mau mampir ke rumahnya. Abraham dari Kejadian 18 tadi dengan jelas sekali, dengan sungguh-sungguh Abraham menyambut tamu-tamu itu, bahkan dengan berlari-lari menemukan tamu-tamu itu sambil menyembah tamu-tamu itu. Lalu Abraham dengan sungguh-sungguh bertanya, apa yang menjadi kebutuhan tamu-tamu itu? Apakah air bersih untuk membasuh dirinya? Apakah tamu-tamu itu mau dihidangkan sepotong roti? Dan apakah tamu-tamu itu sedia mampir duduk di bawah pohon sejenak? Lalu tamu-tamu itu juga merespon dengan sangat positif. Silahkan, perbuatlah apa yang kau katakan, Abraham. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, maka Abraham dengan cekatan berlari masuk ke kemahnya dan memberitahu kepada Sarah supaya Sarah membuat roti bundar. Dan kemudian ia pergi ke peternakannya, mendapatkan anak lembu sapi yang tambun, yang dagingnya enak, kondisinya bagus, lalu membawanya ke bujang untuk disembelih dan diolah menjadi makanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa tamu yang perlu dilayani, pertama-tama perlu ditanya apa yang menjadi keperluannya. Perlu ditanya tentang bagaimana keadaan mereka terlebih dahulu sebelum kita, saudara dan saya, melayani tamu, melayani orang lain. Misalnya, ketika kita besuk ke rumah anggota-anggota gereja, pertama-tama ketika kita datang tentu just say hello atau basa-basi, tanya ini dan itu. Tetapi pertama-tama cobalah untuk mendengarkan isi hatinya. Pertama-tama cobalah bisa mengetuk pintu hatinya untuk orang yang kita layani, orang yang kita sedang lawat, orang yang sedang kita kunjungi itu sedia mengungkapkan keperluannya, sedia mengungkapkan pergumulannya. Misalnya,
Dia adalah seorang pedagang dan mengatakan misalnya saja, toko akhir-akhir ini sangat sepi, tetapi kebutuhan untuk biaya pendidikan anak-anak, bahkan ada satu orang anak yang sudah kuliah, membutuhkan biaya pendidikan yang besar. Aku, kata pedagang ini, sedang terus berusaha mencari nafkah untuk memberi pemenuhan akan biaya pendidikan tersebut. Tetapi tidak gampang. Masih ada kekurangan sana-sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keperluan hidup orang yang kita lawat itu mesti kita dengar terlebih dahulu sebelum kita mendoakan, sebelum kita memberi perhatian, sebelum kita melayani orang yang kita kunjungi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, memang tidak semua bisa masalah-masalah, persoalan-persoalan, keinginan-keinginan, kerinduan-kerinduan, pergumulan orang-orang yang kita kunjungi itu segera dapat diatasi. Tetapi minimal kita bisa berdialog, kita bisa bercakap-cakap secara terbuka, keperluan apa, pergumulan apa yang mereka yang kita kunjungi sedang hadapi. Dengan demikian kita bisa melayani kebutuhan mereka dengan baik, dengan doa-doa, mungkin dengan nasihat kalau perlu, bagaimana bisa dengan tabah, dengan tetap tekun dan setia melakukan pekerjaannya dengan baik. Maka Tuhan, pemelihara hidup kita, pasti akan memberi apa yang kita perlukan tiap-tiap hari. Demikian juga bila mana kita mengunjungi orang yang sedang sakit di rumah sakit misalnya, lalu kita kunjungi, kita mau melayani orang yang sakit ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita juga perlu berkonsultasi, perlu mendengarkan, perlu berdialog tentang bagaimana perasaannya, bagaimana pikiran-pikirannya. Dan kita perlu mendengarkan sebelum kita melayani orang yang sakit ini. Biasanya ada kekeliruan. Pelawat dengan segera berbicara, ngomong banyak, bahkan mungkin menasihati seperti seorang dokter, padahal kita pelawat-pelawat dalam perkunjungan itu kan bukan ahli kesehatan. Oleh karena itu, jangan cepat-cepat memberi nasihat, jangan terlalu banyak bicara sebelum kita mendengarkan kebutuhan mereka. Misalnya, mereka yang sakit mungkin bergumul, gimana ya caranya membayar biaya berobat ini. Mungkin itu pergumulannya lebih daripada sakitnya. Mungkin dia bergumul tentang bagaimana toko yang ditinggalkan, toko yang harus tutup karena dia mondok di rumah sakit. Bagaimana dengan yang lain-lain? Atau bila hal-hal tersebut tidak menjadi masalah, maka mungkin persoalannya adalah dia merasa
mengapa Tuhan mengizinkan saya sakit? Kok Tuhan tidak melindungi? Kok Tuhan tidak menjagai supaya aku tetap sehat? Nah, kalau itu persoalannya, maka kita perlu berdialog tentang bagaimana Tuhan mengizinkan ia sakit. Bagaimana Tuhan, kalau memang sudah mengizinkan sakit, pasti Tuhan juga memberi pertolongan. Itu iman percaya kita. Maka dari itu, pelawatan, upaya kita melayani orang lain, pertama-tama mesti bertanya akan keperluan, kebutuhan, pergumulan orang yang kita layani. Terlebih dahulu, jangan terlalu banyak bicara. Usahakanlah ketika kita melawat, ketika kita melayani, dengarkan suara hati mereka yang akan kita layani. Dengarkan lebih daripada kita banyak ngomong. Lebih baik ngomong sedikit, mendengar banyak. Ngomong sedikit, mendengar banyak dari orang yang kita layani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita sekarang berdoa. Saya akan mengucapkan pokok-pokok doanya. Ibu, bapak, dan saudara dalam hati bercakap-cakap dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pertama, sesuai dengan firman Tuhan, baiklah kita diberi hikmat ketika melawat orang, ketika melayani orang, kita betul-betul mengerti kebutuhan mereka dengan cara mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Kita mohon hikmat Tuhan. Yang kedua, mari kita juga mendoakan khususnya keluarga Pendeta Adon Syukmana yang berduka cita karena ayahanda Bapak Sucaryanto dipanggil Tuhan tadi pagi. Tuhan kiranya memberi kekuatan, penghiburan kepada Pak Adon sekeluarga, segenap famili, dan seluruh saudara-saudara kita, termasuk juga kita semua. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Dan kita percaya bahwa Bapak almarhum Sucaryanto telah dipanggil Tuhan dan dirawat oleh Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaannya yang kekal abadi. Dan kita semua yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Baiklah, kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang sedang sakit. Mungkin di rumah dan mesti berobat dokter secara rutin. Atau mungkin sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Atau sedang beristirahat di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan
menolong, memberi kekuatan, dan kesembuhan. Mari kita juga mendoakan gereja-gereja di mana-mana tempat, khususnya bakal jemaat Bumi Ayu yang dalam proses menjadi dewasa, mandiri, menjadi gereja misioner di tengah-tengah penduduk kecamatan Bumi Ayu dan sekitarnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian juga gereja-gereja di mana-mana tetap terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Akhirnya kita mari berdoa juga untuk pemerintah bangsa kita, di mana pemerintah baik di pusat maupun di daerah-daerah kiranya boleh memerintah dengan kasih sayang dan melayani masyarakat, sehingga masyarakat merasa keamanan, keadilan, kebenaran, ketentraman, dan kesejahteraan. Segala hambatan, yaitu pandemikah atau orang-orang jahat yang berkorupsi, kiranya dapat dicegah dan diatasi oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami yang jauh lebih baik daripada mereka. Mari kita juga mendoakan situasi kondisi dunia. Di mana-mana kita mendengar ada negara-negara yang mengalami krisis perekonomian, tetapi juga krisis kedamaian karena terjadi perselisihan bahkan peperangan negara yang satu dengan negara yang lain, sehingga membawa dampak yang begitu mengharukan. Ada korban rakyat jelata yang menderita karena konflik, karena peperangan, karena krisis ekonomi. Tuhan kiranya menolong bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Dan mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Kita nyanyikan bersama-sama doa Bapa kami ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah
yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.